Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, saudara-saudara, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian hadis. Dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang taubat. Cuman mungkin tidak semua bisa terbahas dalam video ini. Mohon maaf apabila nanti pembahasannya terpotong karena durasi. Taubat itu asal dari kata atubu, artinya kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan dia seseorang kembali kalau dia habis keluar. Kita kembali ke kampung artinya kita habis dari luar kota. Kita kembali ke rumah artinya kita habis dari luar rumah. Kita kembali kepada jalan Allah artinya kita pernah melakukan perjalanan yang memang di luar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mafhumi yaitu berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, kezaliman yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Taubat syaratnya itu harus keluar daripada hati nurani seseorang itu sendiri. Harus ada penyesalan, benar-benar penyesalan. Jadi tidak jadi seorang taubat berhenti daripada pekerjaan dosa, tapi dengan alasan, contohnya dia seorang pemabuk, minum minuman keras, lalu dia berhenti. Kenapa? Karena dia sakit, jantungnya kena atau lambungnya kena. Padahal hatinya itu sangat ingin, masih bersemangat di situ. Tapi karena kondisi badannya karena sakit, maka dia berhenti. Bahkan di dalam hatinya, kalau udah sembuh mah, saya mau minum lagi, mau ngobat lagi dan lain sebagainya. Maka itu tidak termasuk kategori tobat, walaupun memang berhenti dari pekerjaan maksiatnya itu. Atau contohnya, seseorang yang suka membegal, seorang perampok, dia berhenti. Kenapa? Karena memang usianya sudah lanjut usia, sudah tua. Padahal hatinya masih ingin merampok, menjudi, merampok atau membegal dan lain sebagainya. Karena pekerjaan itu membutuhkan fisik tenaga yang kuat, maka dia tidak mampu lagi karena memang sudah tua. Nah, maka itu tidak bisa dikategorikan kepada taubat. Jadi taubat itu walaupun seseorang ini masih mampu melaksanakan perbuatan maksiat, tapi dia benar-benar menghentikannya atas dasar keinginan, kesadaran pribadi. Walaupun dia mampu untuk membeli minuman, dia mampu untuk berbuat maksiat, berzina dan lain sebagainya, masih mampu, tapi dia berhenti karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa sadar bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah sebuah kemaksiatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang baru dinamakan tobat. Dan itu juga tidak cukup sampai di situ. Pengakuan tobat tersebut harus dibarengi dengan tindakan. Pertama, harus menghentikan pekerjaannya dari kemaksiatan tersebut yang selama ini dia geluti. Kedua, harus merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan atas kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, dan tidak akan kembali lagi beritikad dalam hatinya. Tidak akan sekali-kali melaksanakan perbuatan maksiat tersebut. Dan yang keempat, dibarengi dengan istighfar. Dengan istighfar meminta ampunan. Baik secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau dosanya sesama manusia, maka dia memohon ampun, meminta maaf kepada sesamanya. Itulah tobat. Mungkin hanya itu saja. Saya belum bisa membacakan hadis-hadis tentang fadilah tobat karena memang durasi kita yang terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.